Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kembali persiapan tes kompetisi akademik mata pelajaran pilihan fisika. Kali ini kita akan bahas tentang bab gerak melingkar beraturan GMB dan gerak parabola. Berikut adalah kisi-kisi resmi dari kementerian. Jadi gerak parabola, kemudian ada gerak melingkar dibatasi pada gerak melingkar beraturan itu GMB. Baik, kita akan bahas beberapa soal di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soal ya. Kita akan bahas 10 soal, durasinya cukup panjang. Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Jika tidak paham silahkan tuliskan di kolom komentar. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Di sebelah kiri sudah Bapak tuliskan rumusnya. Ini adalah hubungan roda-roda ya. Hubungan roda-roda, bagian daripada gerak melingkar. Ada dua jenis rumus. Ini kalau seperti ini bentuknya maka ini rumusnya. Kalau bentuknya seperti ini ya, ini sama ini, maka rumusnya seperti ini. Mari kita lihat soalnya. Nah, ini ada dua roda yang berhubungan seperti ini. Ini namanya hubungannya apa? Seporos ya. Nah, ini kan kalau seporos seperti itu. Jika seporos maka berlaku persamaan sini ya. Karena di sini A sama B, maka yang omega 1, omega 2 kita ganti dengan omega A itu sama dengan omega B. Omega A kita turunkan jadi PA per R besar boleh, R kecil boleh. RA sama dengan PB per RB ya. Sesuai dengan rumus ini. Kemudian mari kita masukin rumusnya. Kecepatan 4 ini punya siapa? A ya. Nah, kan di sini PA-nya 4 per RA-nya berapa? 5 sama dengan PB-nya, maka roda B akan berputar. Berarti ditanyakan RB-nya adalah 8. Kita kali silang, 5 kali PB, 5 PB sama dengan 8 kali 4 32. Sini maka PB sama dengan ya, PB sama dengan 32 dibagi 5, hasilnya berapa tuh? 6,4 meter per sekon. Ini soal nomor 1 masih gampang. Lanjutkan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Karena ini ada 3 roda, maka langkahnya yang paling mudah adalah kita lihat apa yang ditanyakan. Maka kecepatan linier di roda B. Nah, ini ditanyakan toh. Kecepatan linier di roda B. Ditanyakan adalah PB ya. Maka lihat roda B. Roda B di sini dia berhubungan langsung dengan siapa? C ya. B tidak berhubungan dengan A. Jadi B berhubungan sama C. Maka B dan C hubungannya apa? Lihat B dan C hubungannya itu seporos ya. Seporos itu seperti ini seporos nih. Nah, seporos. Maka berlaku persamaan omega B itu sama dengan omega C. Seperti ini kita ganti 1 jadi B, 2 sama C. Sini berarti PB per RB sama dengan PC per RC ya. Ini diketahui, ini yang ditanyakan, tetap tulis PB. RB nya berapa? Ini sebesar R, berarti sini R sama dengan PC nya berapa? Belum ada, tetap tulis PC. RC nya jadi roda C adalah setengah R. Setengah R. Nah, ini R boleh kita coret ya, sehingga menjadi PB sini jadi 1 sama dengan PC per setengah. Kita mau mencari PB sementara PC belum ada ya. Ini cari dulu. Lihat C. C yang kecil ini dia berhubungan dengan apa? Dengan A ya. C dan A itu hubungannya adalah rantai ya kan. Maka berlaku persamaan seperti ini. P1 sama dengan P2 berarti PC itu sama dengan PA.
Di sini roda A diputar dengan laju konstan 10, berarti roda A ini pi A-nya 10, ya kan? Berarti si pi C berapa? Nah, pi C juga 10 karena pi C sama dengan pi A. Lalu masukkanlah ke sini. Ini ya, berarti pi B per 1 sama dengan sini pi C-nya 10 per setengah ya. Berarti pi B berapa? 10 bagi setengah itu 20 meter per sekon. Nah, ini jawabannya ya. Jadi langkah pertama itu cari dulu apa yang ditanyakan, lalu lihat hubungan-hubungannya ya. Lanjut. Masih gerak melingkar, masih roda-roda. Langkah pertama lihat siapa yang ditanyakan dulu. Laju linear roda C, berarti pi C ya. Lihat C, mana C? C itu yang besar sini ya. Nah, ini C ya. C ini dia berhubungan langsung dengan apa? Dengan A. Nah, C dan A itu apa hubungannya? Rantai ya. Adalah rantai. Maka berlaku persamaan ini. Pi C itu sama dengan pi A. Nah, sini pi 1 diturunkan jadi seperti ini, pi 2 jadi seperti ini. Ini kan tanyakannya pi C ya, maka pi C nggak perlu kita turunkan, tetap saja pi C sama dengan ini yang kita turunkan. Maka di sini omega A dikali dengan RA. Nah, ini pi C tetap pi C karena ditanyakannya pi C, jangan diuraikan lagi seperti ini, jangan. Oke, adakah omega A di sini? Ini apa ini? Oh, ini roda B diputar 60 putaran. Oke, ini belum ada, tetap tulis saja dah, nggak apa-apa. RA-nya berapa? RA-nya 2 cm, ini kita ubah ke meter ya. Berarti 0,02. Nah, ini belum ada nih. Lihat, roda A, mana roda A? Yang kecil ini dia berhubungan dengan apa? Selain dengan roda C, dia berhubungan dengan roda B kan? Nah, berarti A dan B itu juga rantai. Berlaku persamaan pi A itu sama dengan pi B ya. Nah, ini kita uraikan. Ini jangan diuraikan ini. Ya bentar. Ya, uraikan. WA kali RA sama dengan WB kali RB. Ini yang dicari. RA-nya tadi berapa? RA-nya ini nggak usah kita ubah. Kalau di sini nggak usah kita ubah, tetap 2 saja ya, karena ada dua sisi, nggak usah kita ubah. Ini kenapa diubah Pak? Karena ini cuma satu sisi. RA-nya cuma satu sisi. Ini ada 2 sisi kan, ada RA ada RB, nggak usah diubah. Nah, ini. Nah, WB itu adalah 60 putaran per menit ya. Maka ini kita ubahnya dengan cara seperti ini. Lihat, 60 dikali 2 pi itu dibagi dengan 60. Ini cara ngubahnya. 60 kali 2 pi 120 dibagi 60. Ini pi nya ada di sini. Maka hasilnya adalah 2 pi. Ini sudah ada di materi kelas 11. Silahkan dibuka lagi bukunya. Maka omega B nya berapa tadi nih? 2 pi. RB nya adalah 4. WA kali 2 sama dengan 8 pi, maka WA sama dengan 8 pi dibagi 2 adalah 4 pi. Nah, masukinlah ke sini lagi ya. Maka pi C sama dengan WA nya tadi dapat 4 pi, RA nya adalah ini senti ya. Senti berarti tetap 2 ya, tetap 2. Nah, berarti 8 pi cm per sekon. Ini hasilnya adalah A. Seperti itu ya. Ini jelimet, enggak jelimet juga. Lanjut. Nah, ini apa namanya? Gerak melingkar beraturan. Seorang anak memutar sebuah batu
yang diikatkan pada ujung sultas tali. Batu diputar secara horizontal seperti gambar di samping. Jika laju berputar batu dijadikan 2 kali semula, maka gaya sentripetal ini ditanyakan. Gaya sentripetal ya, gaya sentripetal itu adalah Fs simbolnya ya. Ini kenapa nih chestnya? Bentar ya. Fs, sini nggak ada rumusnya Fs ya. Fs itu rumusnya adalah massa dikali kecepatan linear dibagi dengan R. Ini kuadrat ya. Lihat ini kuadrat. Baik, mari kita masukkan rumusnya. Fs sama dengan, sini M nya nggak ada, oke, B nih. M. Nah ini nih, jika laju putarnya dijadikan 2 kali semula, berarti awalnya kan pi toh, dijadikan 2 semula berarti 2 pi. Nah dalam kurung sini rumusnya kuadrat, berarti ikut kuadrat dibagi dengan R. Nah itu M 2 kuadrat 4 pi kuadrat per R. Nah oke, sekarang gimana caranya ini? Ini 4 kita keluarkan. Ini dalam kurung M pi kuadrat per R. Nah berarti kan 4 kali semula. Kok semula Pak? Ini kan semulanya ini toh. Ini lihat, ini semula toh. Ini semula. Ini 4-nya dikeluarkan, maka ini jadi semula. Berarti 4 kali semula. Nah itu ya. Lanjut. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 50. Ini adalah R ya. Ini adalah omega ya. Ini omega. Maka waktu putaran dan kecepatan benda adalah, waktu putaran ini apa? T ya. Kecepatan benda ini adalah V. Nah, langkah pertama adalah mari kita ubah dulu 120 rpm ini menjadi radian per sekon. Ini kita ubah dulu, caranya seperti ini. 120 rpm ini sama halnya dengan 120 rotasi per menit. Cara mengubahnya adalah kalikan dengan 2pi dibagi dengan 60. Berarti 240 pi dibagi 60 hasilnya 4pi radian per sekon. Ini adalah nilai dari omega. Nah, oke, sudah. Jadi kita punya data omega ada 4pi, kemudian R-nya ada 50 cm. Ini kita ubah ke meter jadi 0,5 meter. Apalagi data yang ada nggak ada. Nah, disuruh mencari waktu putar dan kecepatan. Kita lihat dari rumus ini, omega sama R ini. Nah ini ada toh, omega sama R. Cari pi kan bisa. Nah, pi sama dengan omega kali R. 4pi, R-nya 0,5 berarti 4 kali setengah itu 2pi meter per sekon. Nah ini pasti betul sudah. Wah ini pasti salah sudah ini ya. Oke, kita buktikan betulkah T-nya 0,5. Lihat ada omega, ada T, ada 2pi. Nah pakai rumus itu bisa. Omega sama dengan 2pi per T, maka T sama dengan 2pi dibagi dengan omega. 2pi tetap 2pi, omeganya 4pi. 2 dibagi 4 itu 0,5, pi-nya habis, berarti 0,5 sekon. Maka pasti jawabannya A ya. Kalau sudah ketemu ini tadi, nah sudah jelas nih, ini nggak ada yang duanya kan? Pasti jawabannya A ya. Oke, lanjut. Nah, ini lagi. Sama seperti tadi, sebuah benda mula-mula diam kemudian melakukan gerak mengelilingi berhitungan dengan kecepatan sudut 240 rpm ya. Ini adalah W tadi ya. Jari-jari adalah R, kemudian waktu 4 sekon adalah T. Tanyakannya adalah ini ya, kita yang mana yang betul. Langkah pertama ini kita ubah dulu ya. 240 rpm itu kita ubah menjadi radian per sekon dengan mengalihkan dengan kali ya, salah
kali 2pi dibagi dengan 60. Itu berapa tuh? 480pi dibagi 60 hasilnya 8pi ya. 8pi radian per sekon. Ini adalah omega ya. Ini adalah omega. Nah, kita punya nilai omega, kita punya nilai T, kita punya nilai R. Mana yang bisa kita pakai? Omega. Ini ada omega enggak? Nah, ini ada. Nah. Ini omeganya 8pi sudah sesuai ya. Kita coba cari kecepatan linear. Mana? Apakah ini bisa enggak ya? Pi-nya dicari, R-nya ada, W-nya ada. Sama tadi. Pi sama dengan R kali omega. R-nya adalah, ini kita ubah ya, jadi 0,1 meter. 0,1 dikali dengan 8pi. 0,1 kali 8, 0,8 pi meter per sekon. Nah, ini sudah pasti betul ya. Ini betulkah 0,5? Nah, pakai rumus ini bisa nih. Nah, omega sama dengan 2pi per T. Omeganya adalah 8pi per 2pi dibagi T ya. Maka T sama dengan 2pi dibagi 8pi. Itu 1/4 kan? 0,25 sekon. Nah, ini salah. Harusnya 0,25 sekon. Oke, tidak perlu kita cari semuanya. Kita sudah ketemu omeganya 8pi. Kecepatan linearnya 0,8pi meter per sekon. Pasti jawabannya P. Oke, lanjut. Nah, ini sudah gerak parabola. Wah. Gerak parabola. Nah, lebih susah ini. Mari kita jawab. Sini sudah ada saya sediakan rumusnya ya. Andi menendang bola dengan sudut elevasi. Ini alfa. Sini theta atau alfa ya. Theta boleh. Dengan jarak mendatar 5 meter. Nah, ini 5 meter ini. 5 meter ini gini loh ceritanya ya. Nah, ini sini ya. Nah, jadi dia menembak seperti itu, sudutnya di sini 45 derajat. Sampainya di sini 5 meter. Sampai ke sini bolanya ya. Ini G. Yang ditanyakan adalah P0. Nih, kecepatan awal bola adalah, pakai rumus apa ini? Ini X, ini X ya. Ini ya, X max. X max itu apa? Jarak terjauh ya. Jarak terjauh. Maksimal lah. Jadi ditendang bolanya jarak maksimalnya 5 meter. X max 5 meter. Pakai rumus mana? Ini enggak ya. Ini sembuye enggak. Nah, ini loh, ini ada X max, ada alpha, ada G, ada cari P0. Nah, pakai rumus itu. X max sama dengan P0 kuadrat kali sin 2 theta. Theta boleh, alpha boleh ya, per G. X max nya 5 sama dengan P0 nya dicari kali sin 2 theta nya tadi berapa? 45 derajat dibagi dengan 10. Berarti 5 sama dengan P0 kuadrat kali 2 kali 45 90 toh. Sin 90 derajat dibagi dengan 10. Sini ya. 5 sama dengan ini P0 ya. P0 kuadrat sin 91 dibagi dengan 10. Kita kali silang. P0 kuadrat kali 1 kan P0 ya. Maka P0 kuadrat sama dengan 50. P0 sama dengan akar 50. Itu kita uraikan menjadi akar 25 dikali kali berapa? Kali akar 2. Akar 25 berapa? 5 kan? Nah, itu ceritanya. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Berapa sudah nih? Nah, masih parabola. Mudah-mudahan soalnya soal seperti ini aja, nggak begitu susah. Sebelah peluru ditembakkan seperti gambar di samping. Peluru tersebut jatuh ke tanah setelah bergerak 12 sekon. Nah, ini. Jika gravitasi maka tinggi maksimum H max ya. Tinggi maksimum H max atau Y max. Oh, di sini Y max ya.
Y itu tinggi, H juga tinggi. Y max, oke, saya biasanya H max. Ini ditanyakan ya, ini rumus sudah ada nih. Rumus sudah ada, maka kita tulis pakai H max saja ya, sama saja. H max sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Apa yang enggak ada di sini ya? Ini T-nya, sini enggak ada T. Oh, ini enggak ada masih ya. Ini belum ada, ya kan? Belum ada. Kita cari dulu berarti. Mencari P0 pakai rumus sumbu Y ini ya, karena dia ketinggian, ini sumbu Y. Kita pakai rumus yang mana? Oke, bentar. Tinggi maksimum. Nah, ini bola kan sini ya. Nah, bola mencapai tinggi maksimum ketika posisi di sini, ya. Ketika posisi di sini itu dia diam. Diam itu berarti kecepatan sumbu Y-nya itu sama dengan 0, ya. PY-nya bukan PX-nya. PY-nya sama dengan 0. Maka kita bisa cari lewat rumus ini. Nah, PY sama dengan P0 sin theta minus GT. P-nya 0 ya, karena dia pada saat posisi tertinggi dia diam 0, sama dengan sini P0 yang dicari. Sinnya nggak ada Pak, P naik, gak usah dipikirkan, coret aja. Minus G-nya ada ya. Nah, T-nya ini mana? T-nya ini gini loh. 12 sekon ini jatuh ke tanah ya. Jadi 12 sekon itu dari sini ke sini 12 sekon nih. Dari awal sampai sini itu 12 sekon. Yang kita perlukan kan dari sini ke sini. Nah, ini berapa? Ini berarti separohnya dari 12, berarti 6 sekon. Di sini berapa? Sini 6 sekon juga. Jadi dari ujung ke ujung ini 12. Kalau tertinggi kan di sini kan separohnya kan, berarti juga 6 sekon. Berarti G-nya ini ada ya. Maka 0 dikurang P0 sama dengan minus, kita masukin angkanya 10 dikali 6. Paham ya? T-nya bukan 12 tapi 6, karena di sini tinggi maksimum. Maksimum bola itu ada di posisi sini ya. Sementara 12 sekon ini jatuh ke tanah, berarti dari ujung ke ujung. Ini 12 sekon. Kalau tinggi maksimum berarti sampai sini, berarti separohnya ya. Berarti ini min P0 sama dengan min 60. Coret, berarti P0 nya adalah 60 meter per sekon. Oke, sudah, masukin ke sini. Hmax sama dengan langsung masukin ya, 60 kuadrat. Sinnya nggak ada Pak, nggak usah dipikirkan, langsung per 2 kali 10. Berarti 3600 dibagi dengan 20. Berarti sisanya 360 dibagi 2. 180 meter ada. Nah, gitu. Lanjut ya. Lanjut. Masih adakah soalnya? Udah kok error. Oh, masih ada ini ya. Mana tadi? Ini sudah. Oke, ini lagi. Gerak sebuah proyektil jarak maksimum yang dicapai benda 80. Ini apa tadi? X max ya. Nah, ini X max 80. Berarti proyektil tersebut ditembakkan dengan sudut elevasi, ditanyakannya theta ya. Nah, X max nya ada. Ini P0 ada, G ada, P0 ada. Pakai cara ini berarti X max sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per G. X max nya 80, P0 nya adalah 40 kuadrat sin 2 theta per G nya 10. Mari kita kali silang. 40 kuadrat berapa? 1600 toh. 1600 kali sin 20 ini kan per 1 toh. Berarti di sini posisinya 1600 sin 2 theta sama dengan 80 kali 10 800.
Berarti sin 2 theta sama dengan 800 dibagi 1600. Ini berapa tuh? 0,5. Sin 2 theta sama dengan 0,5. Berapakah tetanya? Nah, gitu kan? Oke. Kalau sin 30 berapa? Itu kan 0,5 toh? Sin 30 itu 0,5. Ini sekarang sin 2 theta. Berarti sin 2 K2 theta. Tetanya berapa? Biar hasilnya 30. Berarti 15. Ya kan? Coba masukin ini 15. Berarti 2 kali 15 berapa? 30. Sin 30 berapa? 0,5. Nah, maka jawabannya adalah A, ya. Lanjut. Nah, soal terakhir nih. Oh iya, terakhir, alhamdulillah. Oke. Ini sama, ini 53, ini adalah theta. Apalagi ini adalah arah mendatar, berarti ini adalah P0 ya. Ini ada sudah. Proyektil tersebut akan melayang di udara selama, ini berarti menanyakan adalah T, ya. Sini saya tuliskan sudah rumusnya, tadi lupa tadi yang sebelumnya. Kita langsung masukin rumus ini saja. T max sama dengan 2 P0Y per G. Ingat, P0Y itu adalah 2 P0 kali sin theta dibagi dengan G, 2 kali 40 sin 53 derajat per 10. Ini 80 sin 53 itu 0,8 ya, dibagi dengan 10. 80 kali 0,8 berapa? 64 dibagi dengan 10 berarti 6,4 sekon. Nah, 6,4 detik. Rumusnya banyak sekali. Mudah-mudahan yang keluar cuma sederhana ya. Oke, demikian 10 soal sudah kita bahas, gerak melingkar beraturan dan gerak parabola. Silahkan jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.